Di awal film ini, kita diberitahu bahwa selama bertahun-tahun manusia ingin mengendalikan bumi. Untuk itu, mereka mengembangkan virus yang dapat membuat manusia lebih kuat dan cerdas. Mereka menguji virus ini pada kera terlebih dahulu untuk memastikan bahwa virus tersebut aman bagi manusia. Namun, saat menguji virus tersebut, virus itu malah membuat kera menjadi sangat kuat, yang kemudian menyebabkan kekacauan besar. Mesin yang digunakan untuk menyuntikkan virus pada kera rusak, dan virus menyebar kemana-mana, menginfeksi banyak manusia. Virus tersebut memiliki efek buruk pada manusia, yang membuat mereka kehilangan kemampuan berbicara dan berpikir, sehingga mereka terpaksa hidup di hutan. Sebaliknya, virus tersebut memberikan efek positif pada kera, membuat mereka lebih cerdas dan mampu berbicara. Akibatnya, pertarungan antara kera dan manusia untuk menguasai bumi pun dimulai. Namun, seekor kera bernama Caesar berhasil memaksa manusia dan kera untuk hidup berdampingan. Setelah kematian Caesar, cerita melompat 500 tahun ke depan, di mana kita melihat beberapa kera muda dari suku Caesar sedang mencari telur elang. Salah satu dari mereka adalah Noah, karakter utama film ini. Noah dan teman-temannya menemukan 3 telur, tetapi sesuai tradisi, mereka harus meninggalkan 1 telur di tempatnya. Mereka membutuhkan telur tersebut untuk memelihara anak elang sebagai peliharaan, sebagaimana tradisi suku mereka. Noah tidak berhasil mendapatkan telur pada awalnya, tetapi kemudian menemukan sarang di puncak tebing yang sulit dijangkau. Dengan usaha keras, dia berhasil mendapatkan telur. Ketika mereka kembali, mereka menyadari bahwa selimut kuda mereka hilang. Mereka mencarinya dan sampai di sebuah lembah, yang sebenarnya terlarang untuk mereka. Teman Noah, Anna, dengan berani mengambil selimut yang berlumuran darah. Namun darah tersebut ternyata darah manusia, bukan darah kera. Saat kembali ke desa, mereka disambut dengan gembira oleh penduduk desa. Ibu Noah bangga karena anaknya berhasil mengambil telur dari tebing tertinggi. Ayah Noah, yang merupakan pemimpin suku, juga bangga padanya. Namun, ayahnya mencium bau darah manusia dari selimut Noah. Mereka menganggap manusia sebagai musuh, sehingga ayah Noah mengirim prajuritnya untuk mencari manusia tersebut. Suatu malam, Noah sedang memperbaiki pengering ikan ibunya ketika dia melihat seorang gadis manusia mencuri ikan mereka dan melarikan diri, memecahkan telur Noah dalam prosesnya. Noah takut ayahnya akan marah, sehingga dia memutuskan untuk mencari telur baru. Dalam pencarian, dia mendengar suara-suara dari hutan dan menemukan banyak kera yang dibunuh oleh suku kera lain yang tinggal di tepi laut. Noah melihat suku tersebut datang dan menyembunyikan diri. Dia menyadari bahwa suku tersebut dipimpin oleh seekor gorila yang mencari manusia. Suku gorila tersebut menggunakan kuda Noah untuk menemukan desa Noah dan menyerang mereka dengan alat kejut listrik. Ayah Noah meminta bantuannya, dan bersama-sama mereka membebaskan elang-elang mereka. Namun, gorila tersebut menyerang, menyebabkan Noah terjatuh dari ketinggian dan pingsan. Ketika Noah sadar, dia menemukan desa mereka hancur dan penduduknya ditangkap, termasuk ayahnya yang sudah tewas. Noah berjanji akan menyelamatkan sukunya dan mulai mencari tempat tinggal suku penyerang tersebut. Di perjalanan, elang ayahnya mengikutinya. Noah menemukan pakaian ibunya di jalan dan bertekad untuk melanjutkan pencariannya. Di sebuah batu besar, dia melihat asap dan menemukan Raka, seekor kera yang mengikuti ajaran Caesar. Raka menjelaskan bahwa teman-temannya juga dibunuh oleh suku penyerang. Raka menunjukkan sebuah buku yang mengungkapkan bahwa Caesar telah berhasil menyatukan manusia dan kera. Mereka melihat gadis manusia yang sering mencuri ikan Noah dan memutuskan untuk mengikutinya. Gadis tersebut, yang sangat lapar, diberikan makanan dan selimut oleh Raka. Suatu malam, Noah menemukan teleskop dan terkejut melihat bintang-bintang. Gadis tersebut juga terkejut ketika melihat melalui teleskop. Noah menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan dan setuju untuk membawanya. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak zebra yang disebut mereka sebagai kuda bergaris. Tiba-tiba, beberapa manusia muncul dan minum dari sungai. Mereka terkejut menemukan bahwa manusia masih ada dan hidup seperti hewan di hutan. Noah masih ingin menemukan sukunya, sementara Raka memilih tinggal dan memberikan kalung Caesar kepada Noah. Beberapa pasukan bermasker tiba dan menyerang manusia untuk menangkap gadis tersebut. Noah dan Raka membantu gadis itu melarikan diri ke ladang gandum. Gadis itu, yang ternyata bisa berbicara, memperkenalkan dirinya sebagai Mi. Dia menjelaskan bahwa dia diam untuk melindungi diri. Noah marah karena Mi tidak jujur dari awal, tetapi akhirnya mereka menjadi teman. Noah memberikan selimut ibunya kepada Mi. Noah dan kelompoknya kemudian merencanakan untuk meledakkan bendungan untuk membanjiri tempat suku penyerang. Mereka memasang bahan peledak dan memanjat tebing curam untuk masuk ke dalam. Mereka menemukan tempat tersebut adalah pangkalan militer. Mi menemukan objek yang dia cari, yaitu sebuah satelit. Ketika mereka berusaha keluar, mereka disambut oleh Proximus, pemimpin suku penyerang, yang menginginkan objek tersebut. Proximus mengancam akan membunuh suku Noah, tetapi Mi menembak kera yang hendak membunuh Anna. Proximus terkejut melihat senjata Mi dan bersedia membiarkannya pergi jika dia memberikan objek tersebut. Namun, Mi meledakkan bom-bom yang dipasang di bendungan, menyebabkan banjir besar yang menghancurkan area tersebut. Noah dan sukunya melarikan diri melalui terowongan udara, tetapi dikejar oleh gorila. Di luar, Proximus yang marah menyerang Noah karena menghancurkan kerajaannya. Noah dan sukunya menyanyi untuk memanggil elang-elang mereka, yang kemudian menyerang Proximus dan membunuhnya. Noah berhasil menjadi pemimpin sukunya menggantikan ayahnya. Di akhir cerita, Mi mengucapkan selamat tinggal kepada Noah.
Noah berjanji akan membangun kembali planet Kera dengan kekuatan dan belas kasih. Mi membawa kunci satelit ke markas laboratorium, di mana para penyintas manusia lainnya berusaha mencari sinyal komunikasi untuk menemukan penyintas lain. Noah dan Anna memulai perjalanan ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Film berakhir dengan Noah menunjukkan bintang-bintang kepada Anna melalui teleskop, menandai awal baru bagi Kera dan manusia.